Nah, ini adalah rangkuman variabel numerik. Jadi, yang kita bahas hari ini adalah ketika kita memiliki data yang sifatnya numerik. Jadi, skala pengukurannya itu adalah interval dan rasio. Jadi, selain itu tidak bisa kita gunakan untuk menggambarkan yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kalau untuk data yang sifatnya kategorik itu ada pembahasan yang lain ya. Ini kita khusus membahas yang jenis datanya itu numerik. Nah, ada dua cara merangkum variabel numerik atau yang data yang bersifat numerik. Ada nilai tengah dan ada nilai sebaran. Jadi kenapa kita perlu merangkum variabel numerik? Karena kita tidak mungkin menyajikan atau menceritakan data itu satu persatu. Misalnya kita punya 1000 pengamatan atau 100.000 pengamatan, itu tidak mungkin data yang kita kumpulkan tersebut itu kita informasikan satu persatu, tapi bagaimana kita bisa merangkum data tersebut menjadi informasi. Nah, itulah yang itu adalah salah satu yang kita pelajari di statistika ya, bagaimana kita bisa menyimpulkan atau memberikan ringkasan dari data yang kita peroleh tersebut. Nah, ada nilai tengah dan ada nilai sebaran. Jadi yang hari ini kita bahas, yang di video ini kita bahas atau sesi ini kita bahas adalah ini nilai tengah gitu. Kalau untuk nilai sebaran itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ukuran nilai tengah atau tendensi sentral adalah ukuran statistik untuk mengkuantifikasi titik tengah atau pusat dari distribusi data. Jadi dari namanya sebenarnya sudah tergambarkan ya, sentral itu pusat, jadi titik tengah atau titik pusat dari distribusi data itu coba kita kuantifikasi dengan ukuran-ukuran statistik yang tadi jenisnya ada min, median, dan modus. Jadi kita merangkum seluruh distribusi atau data yang kita peroleh itu menjadi satu nilai atau beberapa nilai sehingga bisa dianggap mewakili nilai di kelompok data tersebut gitu. Nah, ini adalah ukuran-ukuran nilai tengah, ada min, ada median, dan modus. Nah, kapan kita menggunakan min, median, atau modus itu tergantung dari bentuk atau kemencengan distribusinya. Seperti tadi kan ada data yang mungkin distribusinya itu normal, ada distribusi yang menceng atau skewed. Nah, itu pemilihannya salah satunya tergantung dari itu. Atau juga tergantung dari tujuan penggunaannya. Misalkan kita mau melihat data yang sering muncul, ataukah kita hanya ingin melihat angka-angka yang bisa mewakili dari data tersebut gitu. Itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke min, median, dan modus, di sini dibahas tentang bentuk distribusi atau bentuk dari data. Jadi ada gambar yang ada di sebelah kanan ini, ada 3 grafik ya, ada 3 kurva, ada kurva A, kurva B, dan kurva C. Nah, kurva B ini adalah kurva yang bentuknya normal, distribusi normal atau yang kita sebut dengan Gauss ya, kurva Gauss atau bell shape curve karena dia bentuknya memang seperti lonceng. Jadi ini adalah contoh dari kurva distribusi normal. Sementara kurva A ini itu adalah kurva yang kita sebut dengan kurva condong positif atau condong ke kanan. Condong atau miring. Kurva miring ke kanan atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan positively skewed atau skewed to the right. Nah, kenapa dia disebut skewed to the right? Di sini karena distribusi yang lokasi sentralnya itu di sebelah kiri, tapi ekor atau tailnya itu ada di kanan. Jadi penentu nama kurvanya itu dilihat dari ekornya atau tailnya gitu. Kalau dia menceng ke kanan atau miring ke kanan itu karena ekornya di kanan gitu.
Dan sebaliknya, kalau kurva itu condong atau menceng ke kiri atau negatif, itu berarti ekornya ada di kiri dan ukuran atau lokasi sentralnya atau puncaknya itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini. Ini adalah yang kita sebut dengan tail. Ini tail. Nah, kalau yang A ini tailnya kan ke kanan. Berarti ini kita sebut menceng ke kanan. Yang C ini tailnya ke kiri, maka kita sebut menceng ke kiri. Atau skewednya skewed ke kiri. Ukuran atau lokasi sentralnya itu adalah puncaknya. Jadi ini. Puncaknya itu di sini. Jelas ya, jadi yang kurva A ini karena dia menceng ke kanan, maka ekornya ada di kanan, ukuran pusatnya ada di kiri. Sementara kalau kurva C karena dia skewed ke kiri atau menceng ke kiri, berarti ekornya di kiri dan lokasi sentralnya itu ada di kanan. Nah, ini adalah contoh dari kurva normal dengan titik tengah yang berbeda. Jadi, ini yang kita sebut dengan bell shape curve. Jadi, bentuknya seperti lonceng. Bagian kiri dan kanan itu simetris dan ukuran pemusatannya itu ada di tengah. Sementara yang gambar yang di sebelah kanan itu menggambarkan kalau dengan bentuk yang identik, sama-sama kurva bentuknya normal, tapi ukuran pemusatannya itu ada di tempat yang berbeda gitu. Nah, misalkan kurva yang pertama ukuran pemusatannya di sini misalkan, titik ini. Sementara yang kedua di sini dan yang ketiga sana. Jadi ukuran pemusatannya yang ketiga ini lebih besar ya dibandingkan dibandingkan nilai tengah yang ada di kurva yang pertama. Sekarang kita masuk membahas satu persatu min, median, dan modus. Nah, min ini mungkin sudah sangat sering didengar oleh mahasiswa. Min atau nilai rata-rata itu disebut dengan min aritmatik atau yang biasa disebut dengan min saja. Jadi min itu sebenarnya ada beberapa jenis, ada min aritmatik, ada min harmonik, ada min geometrik gitu. Tapi yang kita bahas di sini adalah min aritmatik atau yang bisa kita sebut min saja atau nilai rata-rata. Nah, min ini sebenarnya apa? Min adalah nilai yang paling dekat ke semua nilai pengamatan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nanti bahas, min itu sebenarnya rumusnya adalah jumlah dari semua nilai yang kita amati dibagi dengan jumlah yang kita amati. Misalkan kita punya 10 hasil pengamatan. Nah, 10 nilainya itu 10 observasi itu kita jumlahkan semua nilainya, lalu kita bagi dengan jumlah observasi yaitu 10. Nah, nanti nilai itu adalah yang kita sebut dengan min atau rata-rata. Jadi karena semua observasi itu dijumlahkan, diikutsertakan dalam perhitungan, maka dianggap nilai ini yang paling dekat ke semua nilai pengamatan gitu. Nah, min ini dipengaruhi oleh nilai dari setiap observasi distribusi. Ini jelas ya, karena semua nilai dari observasi itu diikutsertakan dalam rumus perhitungan min. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya min ini ukuran statistik yang paling sering digunakan. Dan dia dianggap mewakili data. Kenapa mewakili data? Ya karena tadi kita menghitung semua pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Jadi dianggap walaupun kita mungkin punya 10 observasi, tapi ada satu nilai yang bisa mewakili 10 observasi tersebut gitu, dan itu adalah min gitu. Tapi ada kekurangannya. Kalau tadi min itu bisa mewakili data, itu kita bisa gunakan kalau distribusi datanya itu adalah normal. Tapi kalau pada data yang tidak normal, misalkan di sini
distribusi data tidak normal itu seperti tadi ya, dia skewed, misalkan menceng ke kanan. Nah, kalau menceng ke kanan ini berarti tail-nya kan ada di kanan. Nah, biasanya tail ini kalau terlalu jauh dari puncaknya, ini kita bisa menduga ini adalah nilai ekstrim atau nilai outlier. Jadi nilai ekstrim atau outlier itu adalah nilai observasi yang jauh dari rentang yang kita amati. Misalkan rentang pengamatan kita itu atau nilai pengamatan kita itu berkisar dari 5 sampai 15 misalkan. Tiba-tiba nanti ada nilai observasi yang nilainya 50 misalkan. Nah, angka 50 ini dianggap sangat jauh dari rentang yang kita amati gitu. Jadi kita bisa mencurigai 50 ini sepertinya outlier atau pencilan atau angka ekstrim gitu. Nah, kalau angkanya ada angka pencilan atau ada outlier, itu biasanya kurvanya tidak normal. Nah, kalau seperti ini, ukuran min kurang bisa dianggap mewakili data yang kita amati. Kenapa? Karena nanti minnya akan tertarik ke arah tail. Jadi minnya itu akan lebih besar gitu. Kalau misalkan minnya tanpa ada pencilan itu misalkan angkanya adalah 10 misalkan, nanti karena ada kontribusi dari outlier, maka bukan lagi 10, misalkan bisa jadi 20 misalkan. Nah, angka 20 itu sebenarnya tidak bisa mewakili nilai rata-rata dari observasi gitu. Tuh, jadi dia sangat kurang bisa mewakili populasi kalau minnya itu sensitif terhadap nilai ekstrim. Kalau distribusi datanya itu menceng, karena distribusi data yang menceng atau skewed itu minnya akan sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Apalagi kalau jumlah data kita itu kecil. Jadi kalau jumlah data kecil itu kan pembaginya juga nanti akan kecil. Jadi datanya akan lebih terpengaruh dibandingkan yang sampelnya besar. Kalau sampelnya besar, itu kan yang jumlah yang jadi pembilang itu besar, tapi pembaginya juga imbang gitulah ya. Tapi kalau dia sampelnya sedikit, itu akan sangat rentan gitu berubahnya gitu. Sangat berbeda jauh kalau kita menghitung dari sampel yang besar dengan sampel yang kecil. Nah, ini adalah penjelasan tentang min ya. Jadi min itu tadi kan rata-rata dari observasi. Misalkan di sini rata-rata dari yang kita amati itu adalah nilainya 25,0. Ada 15, 22, 27, 30, 31 ini adalah observasi kita. Nah, ketika kita mengurangi nilai observasi dengan nilai rata-rata, itu semuanya hasil pengurangannya itu kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 0. Jadi 25,0 ini adalah dapat dari 125 penjumlahan dari seluruhnya ini dibagi dengan penjumlahan ini adalah 125 dibagi dengan 5 kan, karena ini ada 5 pengamatan. Nah, hasilnya adalah 25,0. Nah, masing-masing observasi ini kalau dikurangi dengan rata-ratanya, itu hasilnya bermacam-macam kan, ada yang minus, ada yang plus. Kalau kita jumlahkan semua hasil pengurangan antara nilai observasi dikurangi dengan min, itu hasilnya 0. Nah, itu sebenarnya penjelasan tentang min ya. Sekarang kita masuk ke median. Kalau min tadi adalah nilai yang dianggap bisa mewakili populasi karena semua nilai yang diamati itu masuk diperhitungkan. Nah, kalau median ini adalah nilai yang membagi distribusinya menjadi 2 bagian yang sama.
Jadi supaya kita bisa membagi menjadi dua bagian yang sama, harus ada langkah untuk mengurutkan dulu observasi tersebut, data yang kita observasi tersebut dari urutan yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, nanti setelah kita urutkan, median itu ya observasi yang ada di tengah. Gitu. Jadi median ini merupakan nilai terdekat dari pusat atau nilai sentral, dan nilai median ini juga disebut nilai letak. Apa kelebihan dari median? Median merupakan ukuran deskriptif yang baik, terutama pada data yang menceng, karena median adalah titik tengah dari distribusi data. Jadi kalau tadi distribusi datanya normal, itu kita dianjurkan menggunakan mean, karena dia mewakili data yang kita amati tersebut. Tapi kalau datanya itu skewed atau menceng, kalau kita menggunakan mean, itu akan dianggap tidak bisa mewakili gitu. Tapi kalau kita menggunakan median di data yang menceng atau data yang skewed, itu akan lebih baik dibandingkan mean gitu. Misalkan seperti ini ya. Misalkan penghasilan, kita mendata penghasilan suatu penduduk di wilayah tertentu, itu rentangnya adalah 500.000 sampai misalkan 5 juta per bulan. Ini mungkin untuk data yang bisa kita gambarkan normal ya. Tapi pendapatan orang tuh mungkin di satu wilayah itu ada yang sangat ekstrim, sangat besar misalkan. Misalkan ada seorang pengusaha yang penghasilannya itu sampai 100 juta misalkan sebulan. Nah, 100 juta per bulan ini kan hanya dari satu orang. Tapi dia tetap turut masuk di data kita kan. Nah, dengan adanya outlier atau data ekstrim, kalau kita tambahkan 100 juta ini akan nilai minnya tadi akan terpengaruh gitu. Misalkan di sini nilai minnya kalau yang tanpa masuk 100 juta itu bisa rata-ratanya misalkan 2 juta per bulan. Sementara kalau yang 100 juta yang kita masukkan, mungkin rata-ratanya berubah jadi 10 juta misalkan. 10 juta per bulan. Nah, bayangkan 100 juta ini bisa mengubah ini sangat besar. Nah, kalau kita sebutkan rata-rata penghasilan penduduk di wilayah X misalkan 10 juta per bulan, padahal kan sebenarnya 10 juta itu karena ketarik kan, 100 juta ini ngasih kontribusi supaya jadinya minnya jadi besar gitu. Padahal kalau kita lihat enggak gitu, yang lebih mewakili itu ya 2 juta per bulan gitu. Nah, kalau distribusi ini kan berarti distribusi datanya tidak normal. Nah, kalau data distribusi datanya tidak normal, ya sebaiknya kita gunakan median. Kenapa? Karena kalau kita gunakan median, ini kan kita urutkan datanya satu persatu. Misalkan ada yang penghasilannya paling rendah 500.000. Nah, yang 100 juta ini kan tadi cuma satu orang nih. 100 juta misalkan. Nah, kalau seperti ini yang kita ambil adalah titik tengahnya. Nah, titik tengah yang di sini, ini mungkin nggak akan berbeda jauh dengan data yang ini. Dengan data yang tidak kita masukkan 100 juta. Dia akan tetap di kisaran angka yang sama dengan yang ini, jenis data yang ini. Tuh. Jadi dia akan lebih bisa mewakili
ukuran tengah dari data tersebut atau ukuran pemusatan dari data tersebut. Nah, kelebihan lainnya adalah mudah diidentifikasi karena kita hanya mengurutkan, lalu kita hitung titik tengahnya di mana. Nah, titik tengah itulah yang akan menjadi nilai median. Dan dia tidak terpengaruh oleh satu atau lebih nilai ekstrim. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, kalau ada nilai ekstrim itu dianjurkan menggunakan median. Yang kekurangannya adalah nilai median ini tidak menggunakan seluruh informasi yang ada di data. Karena kalau min kan tadi kita jumlahkan semua angka yang ada. Jadi kalau median ini kita hanya mengurutkan lalu kita tentukan nilai titik tengahnya. Nah, titik tengah itulah nilai dari median. Sehingga kita tidak menggunakan seluruh informasi yang ada di data. Dan tidak digunakan untuk banyak uji statistik. Jadi ukuran yang sangat sering kita temui di uji statistik itu menggunakan min gitu, bukan median. Dan jika kita mengumpulkan pengamatan dari dua kelompok, median dari kelompok yang dikumpulkan tidak dapat dinyatakan dalam median individu dari kelompok yang dikumpulkan. Jadi misalkan kita punya dua kelompok misalkan, ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu mediannya 10 misalkan. Nah, kelompok B itu mediannya 20 misalkan. Nah, kita tidak bisa misalkan median dari kelompok, kalau kita gabung kelompok A dan B itu misalkan mediannya adalah misalkan 20 misalkan. Nah, 20 ini kalau nanti kita terapkan di kelompok yang A itu kan nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke modus. Modus ini adalah observasi yang paling sering muncul. Jadi, modus ini yang paling sering muncul di dalam suatu pengamatan. Ini juga sudah didapatkan di bangku SMA ya, penjelasan tentang modus. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui nilai mana yang paling sering muncul. Dan nilai modus ini hampir selalu digunakan untuk ukuran deskriptif. Jadi, misalkan kita mau mengetahui berapa banyak sih orang yang berapa banyak orang yang tinggi badannya. Kita mau lihat di suatu populasi orang tuh paling banyak ditemui tinggi badannya berapa sih, misalkan 155 itu adalah modus dari suatu pengamatan kita gitu. Berarti ya 155 itu adalah nilai observasi yang paling sering muncul gitu. Nah, biasanya modus itu kalau distribusinya normal dia tadi ya puncak, atau kalau distribusinya datanya tidak normal pun dia puncak gitu. Jadi modus itu kalau digambarkan secara dalam bentuk kurva itu adalah yang ada di puncak, itu adalah modus. Nah, sifat kelompok data pengamatan atau dari jumlah puncaknya itu kita bisa bagi menjadi beberapa. Di sini ada yang tidak ada nilai yang lebih sering ditemukan atau tidak ada modus. Lalu ditemui satu modus, ada 2 modus, dan lebih dari 3 modus. Jadi model di sini adalah puncak ya. Kalau misalkan ditemui satu modus itu ya berarti kayak misal gini. Nah, ini satu modus. Kalau yang ini yang tidak ada modus itu ya uniform dia. Jadi nggak ada puncaknya. Kalau ada 2 modus atau bimodel, ya berarti ada 2 puncak. Lebih dari 3 modus. Jadi model atau modusnya itu adalah puncaknya gitu. Ini adalah kelebihan dari modus, dia tidak terpengaruh khususnya oleh 1 atau 2 nilai ekstrim seperti tadi median ya. Karena ya modus tadi kan hanya nilai yang paling sering muncul. Kalau misalkan ada nilai ekstrim itu kan biasanya nilai yang sangat jauh tapi jumlahnya sangat sedikit gitu.
gitu. Jadi dia nggak akan menjadi modus walaupun jumlahnya sangat besar. Nah, kelebihan lainnya adalah modus itu adalah ukuran tengah yang paling mudah difahami dan dijelaskan, sangat mudah diidentifikasi dan tidak butuh perhitungan. Jadi salah satu ukuran nilai tengah yang nggak perlu rumus itu adalah modus. Jadi lebih mudah lagi ngitungnya daripada median. Kalau median kan tadi kita harus urutkan dulu gitu. Nah kalau modus ini ya memang kita juga baiknya mengurutkan supaya terlihat mana yang lebih sering muncul. Nah tapi akan lebih mudah itu adalah menghitung modus dibandingkan median karena langkahnya lebih sederhana dan dapat digunakan untuk data nominal. Nah ini salah satu-satunya ukuran tengah yang tidak yang bisa digunakan untuk data nominal. Kalau tadi kita kembali lagi ke penjelasan awal pembagian ukuran bagaimana kita membuat ringkasan dari data numerik adalah itu memang untuk numerik gitu, tapi ternyata ada yang juga bisa kita gunakan untuk data nominal. Misalkan seperti ini, laki-laki lebih banyak ditemui daripada perempuan misalkan di suatu populasi. Itu kan sebenarnya modus juga gitu. Atau proporsi atau persentase atau jumlah yang orang lulus SMA itu paling banyak gitu misalkan di suatu populasi. Sebenarnya juga modus dan itu kita bisa gunakan untuk data yang sifatnya nominal maupun yang numerik gitu. Jadi nominal itu bisa kategorik maksudnya ya, bisa digunakan untuk data kategorik. Misalkan bisa nominal, bisa ordinal. Misalkan laki-laki, perempuan, terus suku, jenis agama, misalkan itu bisa kita gunakan juga dengan ukuran modus ini. Nah, kekurangannya jika jumlah sampel kecil, tidak mungkin untuk memperkirakan nilai modus atau jika pun diperoleh, nilainya akan memberikan informasi yang kurang tepat atau misleading. Jadi, kalau jumlah sampelnya kecil kan berarti yang kita amati itu kan sedikit. Jadi kalau yang kita amati sedikit ya nilai modus yang diperoleh itu juga sebenarnya kurang bisa mewakili ya karena jumlahnya kecil. Tapi kalau semakin besar sampelnya maka akan lebih banyak yang kita amati dan ya modusnya itu pun akan lebih tepat gitu.